Oke bro, berjumpa lagi bro dengan saya nih Bule di channel Pro Champion. Nah, buat kalian di mana saja Anda berada, nah di sini saya membawakan atau menginformasikan ada alat baru di Pro Champion. Ya ini dia, nih barangnya masih di dalam kardus nih bro ya. Nah ini dari Victor ya, made in Taiwan. Nah, Victor Nanjing ya. Nanti akan kita buka nih apa isinya ya. Jadi biar kalian nggak penasaran, seperti biasa bro, tekan tombol subscribe-nya, loncengnya, like-nya, terakhir di share. Jadi kalian dan teman-teman kalian dimanapun kalian berada tuh nggak ketinggalan info-info terupdate yang ada di Pro Champion ya. Seperti sekarang ya. Oke, penasaran? Nah, kita langsung aja bongkar apa isinya ya. Oke bro, ini kita buka dulu nih ya. Kita lihat apa isinya ya yang ada di dalam kardus ini ya. Oke bro, nah ini alatnya sudah saya colokkan. Nah sekarang kita hidupkan ya. Nah ini ya. Jadi ini alat untuk mengukur berat raket, balance point-nya, kemudian sama swing weight-nya atau berat swing-nya ya. Nah ini pertama saya mau coba kalibrasi dulu nih bro ya. Saya mau coba kalibrasi dulu ya. Nah ini ya, ini alat buat kalibrasinya. Kemudian nah di sini ya, ini adalah semacam kayak timbangan beras nih bro nih tuh ya. Jadi di sini ada ya, swing weight-nya ini 100 kilo plus minus 1, kemudian di sini ada 200 kilo per cm kubik plus 1, 300 kilo cm kubik plus 1 ya. Jadi ini kita tes untuk swing weight-nya ya, atau kita kalibrasi ya sebelum kita ini ya. Nah ini kita pasang dulu di sini ya. Kemudian nah di sini ada weight-nya ya, ini semacam kayak bandul ya atau pemberat. Nah, ya. Sekarang kita tes dulu di sini yang satu ya, yang di berat 100 kilo ya. Ini ya, kelihatan ininya. Nah sekarang kita kalibrasi dulu sebelum kita memulai ya, seperti ini ya. Ya. Nah ini adalah untuk kalibrasinya ya. Ya ini di ukuran 100, kemudian yang di sini yang ukuran 200 kilo ya, 200 kilo. Kita kalibrasi lagi ya, gitu ya. Di sini 199,5 ya, berarti kurang 0,5 untuk mendekati 200 kg karena di sini masih ada plus minusnya 1 gram bro ya. Jadi cocok atau sesuai dengan ukuran kalibrasi. Sekarang kita tes yang terakhir yang ke 300 ya, 300 nya ya. Kita tes ya. Nah di sini 301 ya, di sini juga ada 300 plus minus 1, jadi masih ada toleransinya 1 apa ini, 1 kilo apa 0,1 ya kira-kira ya. Ya itu, jadi ini cocok sesuai dengan standarnya kalibrasi alat ini nih bro ya. Nah sekarang apa bro, nah di mesin ini terdapat timbangannya bro ya, timbangan digital ya, ini untuk mengukur berat raket secara keseluruhan ya. Nah di episode yang lalu itu saya juga ada timbangan juga bro ya, ini seperti ini timbangannya ya. Ya ini juga timbangan digital juga ya, cuman timbangan ini kan didesain untuk menimbang secara umum ya, maksudnya bisa buat nimbang raket atau yang lain-lainnya ya. Cuman di mesin ini ya kan, ini emang khusus digunakan untuk menimbang
raket nih bro ya, emang khusus sekali buat untuk menimbang raket ya, karena ada seperti ini ya. Nah ini khusus, jadi biar raketnya itu tidak goyang. Nah sebentar saya akan coba ambilkan raketnya ya, untuk mempraktekkan gimana cara menimbangnya ya, gitu. Nah oke, nah di sini saya mau uji coba ya di raket Winstrom atau Li-Ning Winstrom 72 ya, yang di sini tuh tertulis beratnya itu 72 gram plus minus 2 gram ya. Nah, di sini saya akan uji menggunakan timbangan ini ya. Seberapa berat, cocok atau tidak. Nah, ya. Nah, di sini, Bro. Nah, setelah saya timbang ini ya, hasilnya itu di sini 74 gram ya, 74,9 gram ya. Jadi di sini masih ada batas toleransinya, karena di sini itu tertulis 72 plus minus 2 gram ya, karena ini produkan massal ya, jadi emang itu ada batas toleransinya sekitar 2 plus minus 2 gram ya. Jadi kalau di sini saya timbang menggunakan mesin ini tadi hasilnya 74,9 gram ya, itu ya. Ini fungsi dari timbangan ini bro. Nah sekarang saya akan coba tes menggunakan ini bro, timbangan saya yang lama nih ya, yang kecil ini ya, hasilnya berapa ya. Oke, kita hidupkan dulu ya. Nah kalau pakai timbangan yang lama nih bro, ini nimbangnya mesti berdiri begini ya, ditidurin nggak bisa ya kalau ini. Nah jadi nimbangnya mesti begini ya, tuh jadi takutnya tidak akurat ya. Nah jadi saya gini. Nah di sini 74,88 gram ya, jadi masih sama lah, tadi kan ini 74,9 gram ya, jadi sama ya. Cuman di sini kan untuk menaruhnya raket ini tidak terlalu stabil bro ya. Nah kalau di sini dia lebih stabil atau lebih paten ya, karena dia tidak bergerak sama sekali nih bro, tuh seperti ini ya. Itu kelebihannya dari mesin ini bro ya. Oke, kemudian yang kedua ya, yang kedua itu BP atau balance point. Sekalian kan juga sering nanya tuh, BP-nya berapa sih, balance point-nya berapa sih bang. Nah di sini ada alatnya juga untuk mengukur BP-nya. Kalau yang di lalu-lalu nih sebelum mesin ini datang nih, atau di zaman purbakala saya dulu tuh kan nimbangnya itu kayak begini nih BP-nya nih bro, tuh ya, kayak begini nih ya, tuh. Jadi ini yang namanya jari ini kan lebar nih ya kan, jadi ya ada kurang lebihnya lah ya, jadi nggak pasti lah gitu bro ya. Maklum masih zaman purbakala nih pakai jari nih ya. Nah sekarang ini udah ada alat canggihnya nih, gimana cara ngeceknya. Nah kita di sini saya akan lanjut ke fungsi kedua dari mesin ini bro ya. Di sini berfungsi juga untuk mengecek balance point. Nah di sini ada atau senti atau meterannya ini, di sini ada raket balance point ya. Nah di sini untuk mengukurnya nih balance pointnya berapa. Nah ya ini. Nah di raket Li-Ning ini bro, Winstrom 72 ini, nah di sini tertera tulisannya itu 315 plus minus 5 mm nih bro ya, 315. Nah di sini saya akan coba mengukur realnya berapa hasil balance point dari raket Winstrom 72 ini nih bro ya. Kalau memang dia plus minusnya 5 itu ya, berarti emang masih batas toleransinya bro ya, karena ini raket diproduksinya itu secara massal, jadi tidak semuanya itu sama ya. Nah ini begini cara mengecek atau mengetes balance point-nya nih bro ya. Di sini saya akan coba putar dulu, kita akan cari sampai di mana dia apa namanya, sejajar atau imbang ya, ditimbangnya itu imbang ya. Gitu ya. Bentar lagi. Nah ya sudah mulai ngangkat ya, gitu ya, ya gitu ya. Nah ini adalah titik keseimbangan atau balance point-nya dari raket
Windstrom ini bro ya. Nah di sini sekarang saya akan coba lihat berapa hasilnya. Nah, ya. Di sini itu 312 bro ya. Di sini 312 mm ya. Jadi ini bisa saya sebut atau bisa disebut juga ini balance point realnya dari raket ini nih bro ya. Nah ya, karena di sini tertulisnya kan 315 plus minus 5, jadi bisa lebih bisa kurang dari 315, karena sekali lagi saya bilang produksi raket itu produksi secara massal, jadi tidak harus tepat di 315, masih ada plus minusnya. Jadi fungsinya alat ini untuk mengukur balance point ini untuk mengetahui tiap detail per raketnya tuh bro ya, per item atau per satu raketnya untuk mengetahui detailnya seperti ini ya. Jadi yang ini saya tes ini di sini 312 mm untuk balance point-nya ya. Oke, itu sudah paham kalian? Nah, sudah Pak Guru. Oke, kita lanjut ke fungsi alat yang ketiga. Oke bro, kita lanjut ke fungsi alat ini yang ketiga ya. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur atau swing weight atau berat ayunan ya. Kalau bahasa Indonesia itu berat ayunan nih bro ya. Kalau di kata Mbah Google itu nih ya, nih di sini ada nih bro. Saya boleh nyontek juga ya. Jadi kalau berat swing weight-nya itu untuk bermain badminton itu kira-kira antara 80 sampai 100 kg ya. Tuh, itu yang enak untuk bermain ya. Jadi dari beratnya ini nanti tiap-tiap bal itu beda-beda tipenya bro. Fungsinya buat apa ya. Jadi semakin berat itu katanya sih semakin enak buat nyemes. Tapi buat main defense sih katanya agak kurang ya. Cuma kita cek nih. Oke. Nah sekarang di sini saya akan coba swing weight-nya atau berat ayunannya ya. Nah di sini. Nah ini fungsinya nih bro. Nih yang kayak apa nih namanya? Kayak jepitan nih bro ya. Gitu kita jepit ya. Jadi saya di sini mau tes raket Windstrom 72, apa swing weight-nya atau berayunannya itu berapa ya. Jadi tinggal gini. Nah, setelah bunyi kita lepas. Ya, gitu. Nah, di sini tertera 80,5 kg. Itu berat untuk ayunan atau berat ayunan itu sekitar 80,5 kg, bro. Oke bro, nah di sini saya akan coba tes satu raket lagi ya, yang katanya sih untuk tukang gebuk atau tukang nyemes ya. Apa ya kira-kira ya? Biasanya waktu itu saya sering itu apa Voltric ya, Voltric Lindan. Coba ada raketnya Voltric Lindan. Nah ini ya, nah ini dia. Ya, nah, jadi ini nih bro. Nah ini, ya ini katanya sih Voltric Lindan Force ya, ini untuk tipe pemain-pemain tukang gebuk nih ya, biasa pakai ini. Nah sekarang saya akan coba tes swing weight-nya atau berat ayunan itu berapa sih ya. Ya oke, kita langsung saja. Nah, kita jepit dulu bro. Nah ya, kita tes. Nah, ya gitu. Nah di sini tertera 87,5 kg bro ya. Jadi kalau di sini kan kita lihat cuma sekedar angka nih bro, dari 80 ini 87,5 ya. Cuman kalau kita skala timbangan itu bro, itu 7,5 kg itu berasa berat tuh bro ya. Jadi sangat terasa sekali saat kalian tuh bermain badminton. Dari selisih beratnya ini nih bro ya, bayangkannya 7,5 kg tuh beratnya seperti apa. Wah mantep kayak Lindan tuh bro ya. Nah oke, nah di sini ada semacam tabel ya, tabel. Nah ini tabelnya. Jadi raket-raket itu termasuk ke dalam tipenya itu seperti apa bro ya. Nah di sini ya, nanti akan ada di foto ya atau bagaimana. Nah di sini ada tipe-tipe raket itu, di sini ada tipe power ya, tipe power. Nah, kemudian all around tipe, jadi untuk semua tipe bermain. Kemudian di sini ada speed ya, tipe bermain cepat ya, ini dia. Jadi di situ ada kategorinya ya. Jadi dari
beratnya umpama di sini beratnya 85,89 ya. Terus kemudian balance point-nya 298 sampai 310, kemudian swing weight-nya 87 sampai 93. Nah, itu termasuk ke tipe power ya, karena dia itu utamanya itu di swingnya itu dia berat ya, nyampe hampir mendekati 90, termasuk tipe untuk bermain power tuh bro ya, seperti itu ya, seperti ini ya. Kemudian kalau yang tadi itu yang Windstrom ya, Windstrom itu dia termasuk kategorinya itu di sini itu tipe power juga, cuman jenis raketnya itu yang ringan bro, karena di sini termasuknya itu di sini 5U ya, dari berat sendiri sudah berbeda, jadi dia sedikit ringan dibanding yang tipe Lindan ini nih bro ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti akan saya tampilkan kategori atau labelnya ini ya, termasuk tipe seperti apa raket tersebut ya. Oke bro, nah tadi sudah saya jelaskan kan fungsi dari alat ini, dari timbangannya, dari untuk mengukur balance points-nya, kemudian swing weight-nya atau berat ayunannya, berat ayunan ya. Jadi di ke depan nanti Pro Champion itu biar mereviewnya itu lebih pasti bro, dan lebih akurat ya. Terutama itu di mana ya kan, di balance points-nya dan di swing weight-nya ini bro ya, itu ya. Jadi biar kalian yakin, wah emang raket itu emang diukur atau diuji secara teknologi yang modern ini nih bro ya, itu aja ya. Oke, jadi cukup sekian saja saya menginformasikan alat canggih nih ya untuk mengukur raket ya. Sampai jumpa lagi di info-info terupdate yang ada di Pro Champion yang akan datang. Oke, sampai jumpa lagi. Thanks for watching my channel Pro Champion. See you, bye bye.